siswa dan siswi Sekolah Dasar Kota Bontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kali ini bersama saya, Ibu Sayyidah Malanji dari SDN 008 Bontang Utara, kita akan bersama-sama belajar tentang aktivitas senam lantai. Sebelumnya, Ibu mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah guna menekan penyebaran virus COVID-19, yaitu dengan cara selalu rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kemudian, jangan lupa untuk terus memakai masker. Dan yang ketiga, menerapkan social distancing atau selalu menjaga jarak dengan orang lain. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran PJOK pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Nah, setelah kita melihat tayangan tersebut, apakah kalian tahu cabang olahraga apakah itu? Yap, betul sekali. Itu merupakan cabang olahraga senam lantai. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi tentang aktivitas senam lantai untuk kelas 3 sekolah dasar. Adapun kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. 3.5. Memahami kombinasi berbagai pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. 4.5. Mempraktikkan kombinasi berbagai pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Adapun tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat 1. Memahami kombinasi pola gerak dominan dalam senam lantai. 2. Melakukan kombinasi pola gerak dominan dalam senam lantai. Nah, anak-anak, kenapa olahraga pada tayangan sebelumnya disebut dengan senam lantai? Apakah kalian ada yang tahu? Ya, disebut senam lantai karena dilakukan di atas lantai dan beralaskan matras. Pada aktivitas senam lantai sendiri terdapat berbagai pola gerak. Apa sajakah itu? Ya, ada bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat. Nah, apakah pola gerak tersebut dapat dikombinasikan atau digabung menjadi satu kesatuan gerakan yang utuh?
Yap, betul, sangat bisa sekali. Contohnya gerakan apa saja? Ya, ada sikap lilin, berjalan di atas balok kayu, gerakan loncat katak, kombinasi tolakan, melayang, putaran, dan mendarat. Kemudian ada berguling ke samping dan berguling ke depan atau biasa disebut dengan roll depan. Nah, bagaimana cara melakukan gerakan-gerakan tersebut? Ya, kita akan pelajari dan lakukan bersama. Tapi sebelumnya kita harus pemanasan terlebih dahulu. Supaya apa kita melakukan pemanasan sebelum olahraga? Ya, supaya otot-otot kita lebih siap dan tidak terjadi cedera otot. Nah, gerakan-gerakan pada pembelajaran hari ini akan diperagakan oleh guru-guru PJOK SD Kota Bontang. Silahkan anak-anak ikuti gerakan pemanasan berikut ini di rumah masing-masing ya. Baik anak-anak, setelah kita melakukan gerakan pemanasan, kita akan mempraktekkan gerakan pada senam lantai. Apa sajakah itu? Ya, yang pertama kita praktekkan adalah sikap lilin. Ada yang tahu gerakan sikap lilin itu yang seperti apa? Ya, sikap lilin merupakan kombinasi pola gerak bertumpu dan keseimbangan. Bertumpu menggunakan apa? Ya, siku dan lengan atas sebagai tumpuan untuk menopang pinggang. Dengan kaki yang tegak berada di atas, sementara kepala berada di bawah, sehingga akan berbentuk menyerupai lilin. Berikut adalah cara melakukan gerakan sikap lilin. Yang pertama, tidur terlentang dengan kedua kaki lurus. Kemudian tangan lurus berada di samping kanan dan kiri badan. Yang kedua, pandangan mata lurus ke atas. Angkat kedua kaki dan juga pinggul dibantu dengan menggunakan kedua tangan untuk mendorong kaki ke atas. Siku dan lengan atas sebagai tumpuan untuk menopang pinggang. Kaki harus rapat serta didorong dengan menggunakan tangan yang berbentuk seperti siku. Pastikan kaki dan juga pinggul kalian lurus.
Setelah itu, atur dan jaga keseimbangan. Yang ketiga, ketika sedang melakukan pendaratan atau menurunkan kaki, harus dilakukan secara pelan-pelan. Hal tersebut berguna supaya tidak terjadi cedera. Anak-anak, jika kalian belum bisa melakukannya dengan mandiri, berikut adalah cara-cara untuk melakukan sikap lilin dengan bantuan orang lain. Kalian bisa minta bantuan kepada ayah, bunda, ataupun saudara kalian. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Orang yang akan membantu posisinya berada di samping atau dapat juga di depannya. Untuk selanjutnya, membantu mengangkat kedua kaki temannya serta menahannya. 2. Pegang pergelangan kaki pada waktu meluruskan kedua kaki ke atas. Kemudian, tahan beberapa saat hingga mendapatkan posisi yang seimbang. Gerakan yang kedua adalah gerakan berjalan di atas balok kayu. Gerakan ini merupakan kombinasi pola gerak berpindah dan pola gerak keseimbangan. Pastinya kalian pernah dong melakukan gerakan ini. Berikut adalah cara melakukan gerakan berjalan di atas balok kayu. Yang pertama, berdirilah di balok kayu. Yang kedua, rentangkan tangan lurus ke samping untuk menjaga keseimbangan kalian. Yang ketiga, berjalanlah lurus ke depan di atas balok kayu. Dan yang keempat, lakukan secara berulang dan bergantian supaya kalian terlatih untuk bisa menjaga keseimbangan dengan baik ketika berjalan di atas balok kayu. Gerakan yang ketiga adalah gerakan loncat katak. Pada gerakan loncat katak terdapat kombinasi pola gerak tolakan, pola gerak melayang, dan pola gerak mendarat. Pada kombinasi ini, kalian akan melakukan gerakan loncat katak. Gerakan meloncat dilakukan dengan tumpuan dua kaki. Bagaimana cara melakukannya? Berikut adalah cara-cara melakukannya. Yang pertama, berdirilah dengan sikap setengah jongkok. Yang kedua, meloncat ke depan satu langkah menggunakan kedua kaki secara bersama-sama. Yang ketiga, ulangi loncatan beberapa kali. Dan yang keempat, lakukan latihan dengan berhati-hati. Gerakan yang keempat adalah kombinasi pola gerak tolakan, melayang, putaran, dan mendarat. Berikut adalah cara melakukannya. Pertama, berdirilah dengan badan yang tegak. Kedua, meloncatlah di tempat sebanyak 3 kali. Ketiga, meloncat dan putarlah tubuhmu ke belakang. Keempat, ulangi gerakan ke arah sebaliknya. Dan yang kelima, lakukan latihan dengan berhati-hati.
Gerakan yang kelima adalah berguling ke samping. Pada gerakan berguling ke samping terdapat kombinasi pola gerak putaran dan berpindah. Bagaimana cara melakukannya? Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, tidur terlentang di atas matras. Kedua, kedua tangan di samping badan. Ketiga, gerakan pertama, putar badan kalian ke kanan sebanyak. Keempat, selanjutnya putar badan kalian ke arah kiri. Yang kelima, kembali ke sikap awal. Dan yang keenam, lakukan kembali gerakan memutar ke kanan dan ke kiri. Gerakan yang keenam adalah gerakan berguling ke depan atau biasa disebut dengan roll depan. Sama dengan berguling ke samping, gerakan roll depan juga terdapat kombinasi pola gerak berputar dan berpindah. Roll depan atau guling ke depan merupakan gerakan berguling ke depan dengan bagian belakang badan, yaitu tengkuk, punggung, pinggang, serta pinggul bagian belakang. Secara teknis, gerakan roll depan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan awalan jongkok dan yang kedua dengan awalan berdiri. Berikut adalah langkah-langkah melakukan gerakan roll depan dengan awalan jongkok. Pertama, berjongkoklah dengan kedua tangan dilebarkan sebahu serta telapak tangan diletakkan di atas matras. Kedua, luruskan kedua kaki, kemudian tekuk sedikit siku tangan. Ketiga, gerakkan kepala ke arah dagu sampai bagian dagu menyentuh bagian dada. Keempat, berguling ke depan. Kelima, diikuti dengan tekukan kedua lutut, tarik dagu dan juga lutut ke depan dada dengan posisi tangan sedang merangkul lutut. Keenam, posisi akhir dari roll depan atau guling depan yaitu jongkok kemudian berdiri tegak. Awalan yang kedua adalah roll depan dengan menggunakan awalan berdiri. Berikut adalah langkah-langkah melakukan gerakan roll depan dengan awalan berdiri. Pertama, berdiri tegak di atas matras. Kedua, pandangan mata lurus ke depan. Ketiga, letakkan kedua tangan di atas matras. Keempat, tekuk siku, tempelkan dagu di dada, dan letakkan tengkuk di matras. Ingat, bukan kepala yang diletakkan di matras. Jika kepala yang diletakkan di matras dapat mengakibatkan leher kesleo. Kelima, gulingkan togok ke depan, bersamaan dengan itu, kedua kaki lentingkan ke arah jatuhnya badan. 6. Kedua tangan membantu mendorong dalam usaha untuk berdiri tegak. Anak-anak, pada saat melakukan gerakan roll depan, kalian harus dibantu dengan ayah, bunda, ataupun saudara kalian. Berikut adalah cara untuk memberikan bantuan saat melakukan gerakan roll ke depan. Pertama, ayah, bunda, ataupun saudara kalian bisa berlutut di samping kanan atau kiri kalian. Pegang belakang kepala serta menolak kedua lutut.
Dorong punggung pada waktu akan duduk. Membantu dan menekukkan kepala serta menempatkannya di lantai di antara kedua tangan. Awalan dapat dilakukan dengan jongkok maupun berdiri. Bagaimana anak-anak? Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami ya. Jadi, aktivitas senam lantai adalah gerakan senam yang dilakukan di atas lantai dengan beralaskan matras. Apa saja gerakannya tadi? Ya, ada sikap lilin, berjalan di atas balok kayu, loncat katak, gerakan meloncat sambil berputar, kemudian yang terakhir ada berguling ke samping dan berguling ke depan. Gerakan-gerakan di atas bisa kalian praktekkan di rumah dengan diawasi oleh orang tua kalian. Sekarang, Ibu punya tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu 1. Tuliskan 4 pola gerak pada senam lantai. 2. Apa saja pola gerak yang terdapat pada gerakan sikap lilin. Yang ketiga, lakukan gerakan berguling ke samping dengan diawasi oleh orang tua kalian. Jangan lupa untuk memakai alas, kasur, ataupun matras. Untuk tugas nomor 1 dan nomor 2, kalian bisa kerjakan di buku tulis. Untuk yang nomor 3, kalian bisa rekam gerakan kalian, kemudian kirim ke guru PJOK kalian masing-masing. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Apabila pada saat penyampaian materi ini ada hal-hal yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.